pada tahun 1742 menjadi salah satu hari bersejarah bagi Kadipaten Ponorogo yang saat itu diperintah Adipati Surobroto dan khususnya bagi Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari. Di tahun ini Kadipaten Ponorogo kedatangan tamu agung, yaitu Sunan Pakubuwono II dari Keraton Kartasura pada hari Sabtu Wage 27 Rabiul Akhir tahun alif 1667 dengan sengkalan Swara Karungu Obahing Bumi, yaitu tahun 1667 Jawa atau 1742 Masehi. Namun, kedatangan Sunan Pakubuwono II ini bukan dalam rangka acara keraton, tapi justru karena Keraton Kartasura yang sedang diduduki oleh para penjajah di bawah pimpinan Kapiten Sepanjang. Pasukan Cina yang beraliansi dengan pasukan Jawa berhasil mengkudeta tahta Sunan Pakubuwono II di Keraton Kartasura. Pasukan aliansi Cina dan Jawa itu kemudian mengangkat cucu Sunan Amangkurat III atau Sunan Amangkurat Mas, yaitu Mas Garendi sebagai Raja Kartasura yang baru dengan gelar Sunan Amangkurat V pada tanggal 1 Juli 1742. Raja yang masih remaja ini juga dijuluki Sunan Kuning karena diangkat menjadi raja oleh orang Tionghoa. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Geger Pecinan. Dalam kisahnya, Sunan Pakubuwono II sempat singgah di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, asuhan Kiai Muhammad Besari. Kedatangan Sunan Pakubuwono II ini disambut hangat oleh Kiai Muhammad Besari beserta para santri-santrinya. Beberapa santri ternama kala itu yang menjadi saksi kedatangan Sunan Pakubuwono II ke Tegal Sari adalah Imam Puro, Bagus Harun, dan Abdullah atau Kiai Hasan Mustafa. Para santri Tegal Sari turut memainkan kesenian gembrungan solawatan khas Tegal Sari untuk menghibur Sunan Pakubuwono II dan rombongannya. Setelah peristiwa Geger Pecinan selesai, Sunan Pakubuwono II menghadiahkan Pondok Gebang Tinatar, Tegal Sari asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari dengan status tanah perdikan. Hal ini dilakukan oleh Sunan Pakubuwono II mengingat jasa dari Kiai Muhammad Besari dan para santri-santri Tegal Sari yang telah memberikan motivasi, siraman rohani, hiburan, dan juga tempat singgah selama Sunan Pakubuwono II di sana. Selain desa Tegal Sari, Sunan Pakubuwono II menghadiahkan status tanah perdikan kepada Desa Menang karena jasa dari Mbah Rondo Puno yang telah memberikan ide strategi bertempur lewat jenang katul. Pasca Geger Pecinan usai, Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk membangun keraton baru. Diputuskanlah tempat untuk keraton yang baru itu berada di Desa Solo. Menurut Lilik Suharmaji, memang sepintas keberhasilan memukul Raden Mas Garendi dan Cina ini sebagai kemenangan Mataram. Tetapi di balik itu, Mataram harus membayar sangat mahal karena dari sinilah VOC dapat mengendalikan Mataram
dan menancapkan lebih dalam kuku kekuasaannya pada Mataram di Jawa. Kemenangan tentara Mataram yang dibantu juga VOC ini menyebabkan lahirnya perjanjian baru antara kerajaan Mataram dengan VOC yang dikenal dengan Perjanjian Ponorogo pada tahun 1743. Diperkirakan lokasi tempat perjanjian itu dibuat berada di pendopo Kadipaten Ponorogo pada masa pemerintahan Adipati Surobroto. Apabila perjanjian sebelumnya aspek politik VOC belum begitu kental, namun dalam perjanjian Ponorogo, VOC benar-benar berhasil menguasai kerajaan Mataram. Dalam klausul perjanjian ini sangat melemahkan posisi kerajaan Mataram sebagai penguasa Jawa. Antara lain, 1. Dalam pengangkatan patih, calon-calon yang diangkat oleh Sunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan VOC. Pengangkatan bupati-bupati pesisiran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan VOC. 3. Rakyat Mataram tidak diperbolehkan membuat perahu. 4. Pelayaran di seluruh Nusantara menjadi monopoli VOC. Perdagangan seluruh Nusantara dikuasai VOC. 6. VOC memperoleh hak membuat uang. Dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Mataram sudah di bawah kekuasaan kompeni dan perjanjian itu sudah mengarah kepada kontrak politik. Sunan Pakubono II sangat senang karena kerajaannya dapat dikuasai lagi setelah dibantu oleh Van Hogendorp. Dalam kontrak politik dengan kompeni itu, Sunan tidak meminta pertimbangan kepada para nayaka atau pejabat senior, termasuk juga kepada adiknya Pangeran Mangkubumi. Tentu saja para nayaka dan Mangkubumi sangat kaget karena isi kontrak politik perjanjian Ponorogo itu merugikan Mataram. Akhirnya keraton Kartasura terpecah antara yang pro perjanjian Ponorogo dan anti VOC, yang terus menggerogoti sedikit demi sedikit kekuasaan Mataram dan wilayah Mataram. Pangeran Mangkubumi adalah salah satu kerabat Sunan yang tidak suka dengan hadirnya VOC di Keraton Kartasura. Langit mendung pun mulai menyelimuti kerajaan Mataram Islam. Saksikan terus cerita selanjutnya. Salam sejarah.